Siap ya? Mana buku referensinya? Terus? Ada di HP aku di perpustakaan sekolah. Soalnya kemarin nyari belum ketemu di Gramedia. Ini kan nulis pakai apa? Pakai buku Pak, itu kebanyakan ibu. Hah? Gitu. Nah, iya kan bisa di ini. Oh iya, soalnya dari perpustakaan itu saya mau tata layar itu Sudah bisa disimpan. Sudah ada tata layarnya. Ya Mbak, tunjukkan ke ini. Nanti kalau dengan apa lulus misalnya ya, mau konsultasi saya di print gitu ya. Iya. Ini buku-bukunya apa? Ya referensi yang digunakan. Gimana bilang nggak ada di perpustakaan, nggak ada di Gramedia. Terus dengan nulis pakai apa? Oke, ini kamu mau dicek Pak. Enggak ditunda. Tiga ini. Iya, itu ada di laptop juga. Untuk buku yang saya ada bukunya Bapak Ibrahim Gafador yang perpustakaan sama Prof. Sugiono Bapak. Cuma tadi ada berapa semuanya? referensi saya ada 36, bukunya itu saya punya. Kalau 30%-nya berapa? 9. Iya, kalau tidak nanti bawa. Iya, bisa bawa. Baik. Sekalian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada hakim masa ini kita akan melaksanakan kerja skripsi yang ditulis dari Kusniatul Kamia. Ya, panggilannya apa? Nia. Hah? Nia. Nia. Karena ada Hus Nia aja. Kenapa enggak Hus? Kayak musim nanti. Oh gitu. Baik, sudah kenal sama Aden Pemuji? Sudah ya, nggak perlu saya kenalkan. Ya pasti nggak ada perubahan ya. Pada ujian kali ini sesuai dengan jadwal. Marilah kita melalui ujian skripsi ini dengan bahasa Indonesia. Untuk pertama saya persilakan dengan saudaranya menyampaikan pokok isi skripsi ya, yang ada di abstrak ya, tapi bukan dibaca, yang kita observasikan maksimal 5 menit. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya yang pertama Bapak Enrofi selaku Ketua Sidang, yang terhormat Ibu Siti Aminah selaku Sekretaris Sidang, Bapak Imam Fauzi selaku penguji utama, dan yang saya hormati Bapak Ibu Mokar selaku penguji pembimbing. Saya Natalia akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Strategi Perpustakaan dalam meningkatkan minat tujuh siswa SMP Negeri 3 Jember. Perpustakaan menjadi salah satu syarat bagi sebuah lembaga pendidikan untuk mendirikan. Adanya perpustakaan juga dapat membantu lembaga tersebut dalam menunjang proses pembelajaran seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Namun pada kenyataannya tidak semua lembaga pendidikan itu memiliki perpustakaan sekolah. Jember sendiri dari 355 lembaga pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama hanya memiliki perpustakaan sekolah itu hanya 190 lembaga pendidikan, dan SMP Negeri 3 Jember salah satunya. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti melihat pada data kunjungan siswa di bulan Oktober, November, Desember, dan Januari sempat mengalami kenaikan dan juga penurunan. Untuk penurunan intensitas kunjungan siswa ke perpustakaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya perubahan aturan yang diberlakukan oleh pustakawan kepada pemustaka, seperti aturan boleh membawa makanan ke perpustakaan. Faktor selanjutnya yakni adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah seperti kegiatan ujian akhir semester,
kegiatan class meeting dan libur sekolah sehingga siswa mengurangi intensitas kunjungannya ke perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung siswa dan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lalu dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan teknik dokumentasi. Untuk data akan dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, strategi yang dilaksanakan oleh perpustakaan itu terbagi menjadi dua, yakni strategi tertulis dan strategi tidak tertulis. Untuk strategi tertulis ada 6 strategi yang dilakukan. Yang pertama, pengembangan perpustakaan elektronik, yakni menggunakan Senayan Library Management System atau SLIM. Lalu yang kedua, pemberian reward atau hadiah pada siswa yang mengunjungi, membaca atau mengikuti aktif setiap semester. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan koleksi dari pemustaka. Yang keenam, menyediakan komputer yang terhubung pada jaringan internet. Lalu yang kelima, menyediakan ruang baca. Lalu yang keenam, menyediakan fasilitas yang bertujuan untuk mempermudah pustaka dalam memanfaatkan perpustakaan. Untuk strategi yang kedua, yakni strategi tidak tertulis. Strategi tidak tertulis yang pertama, yakni perpustakaan mengarahkan kelas yang kosong untuk berkunjung ke perpustakaan apabila tidak memiliki atau tidak diberikan tugas oleh guru. Lalu yang kedua, memberikan tugas kepada siswa atau siswa itu disuruh untuk mencari referensi yang ada di perpustakaan. Lalu selanjutnya ada kendala. Kendala yang dihadapi yang pertama, belum adanya tenaga yang benar-benar menetap di perpustakaan. Lalu yang kedua, tidak adanya jadwal untuk melakukan promosi perpustakaan karena memang belum adanya tenaga yang benar-benar menetap. Lalu selanjutnya, koleksi-koleksi di sana masih belum update dan ada beberapa koleksi yang belum memenuhi kebutuhan pustaka seperti koleksi fiksi. Lalu yang terakhir kendala sarana prasarana, yakni terjadinya konsleting listrik sehingga jaringan internet yang ada di perpustakaan itu tidak bisa digunakan, dan untuk perpustakaan elektronik dan komputer yang terhubung di jaringan tadi seperti strategi tertulis yang dijalankan itu masih belum bisa dijalankan kembali. Mungkin sekian hasil. Oke, baik, terima kasih. Judulnya strategi perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung. Kunjung apa? Minat kunjung. Mengunjungi atau menghadiri Minat kunjung perpustakaan. Iya, minat kunjung ke perpustakaan. Minat kunjung siswa. Terus strategi perpustakaan itu apa maksudnya? Strategi itu sebuah rencana yang disusun secara cermat Oleh siapa? oleh perpustakaan itu sendiri yang melibatkan kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan itu sendiri, Bapak. Nah, kepala sekolah nggak itu? Kalau berdasarkan hasil wawancara itu saat penyusunan strategi ini perpustakaan saja yang terlibat. Nah, gimana orang kebijakan termasuk di perpustakaan itu kan ada di tanggung jawab kepala sekolah. Enggak. Kalau yang saya tanya waktu wawancara kemarin, bilangnya perpustakaan yang Makanya nggak pernah diberikan buku-buku belanja, buku penambahan buku. Ya karena yaitu kepala perpustakaannya mau jalan sendiri. Benar lah, nggak percaya saya. Soalnya memang sebenarnya Ibu Rodia selalu Karena jenengan nggak sampai ke ini, nggak sampai ke apa kepala sekolah ya. Padahal ini kan wilayahnya di sekolah kan, iya. Iya. Jadi nggak sampai wawancara ke kepala sekolah. Enggak Bapak, kalau di SMP kalau di SMP 3 itu kalau ada yang berkaitan dengan kepala sekolah itu nanti dilarikannya ke Waka Akademi. Nah lalu Waka Akademi Ada kegiatan memberi hadiah di forum apa itu? Itu yang ada forumnya di lapangan itu. Morning Info. Iya. Iya. Nah, itu kegiatan apa ya? Itu bukan pemberian hadiah Bapak, Apa? tapi kepala sekolah itu menyampaikan bahwa Nah, kepala sekolah kan? iya. Gimana? Oke. Nah, saya ingin meluruskan ya judul skripsi dengan ya.
Nah, kalau yang dimaksud minat kunjung perpustakaan ya, mengapa kok tidak strategi meningkatkan ya minat kunjung perpustakaan pada siswa ya atau bagi siswa SNMPTN 3 gitu. Sehingga subjek peningkatan itu bukan hanya wilayahnya ya pengelola perpustakaan. Ini kan strategi peningkatan, jadi bisa siapa saja yang berkepentingan dengan peningkatan minat kunjung perpustakaan. Oke, itu satu ya. Tapi silakan, saya juga. Yang kedua, tadi strategi pertama apa? Pengembangan perpustakaan elektronik menggunakan senayan library manajemen sistem. Jadi ada beberapa strategi ya? Ya, kalau untuk strategi tertulisnya ada 6, strategi tidak tertulis ada 2. Oke. Misalnya strategi yang pertama Pak? Pengembangan perpustakaan elektronik. Ada kendala di situ? Ada, itu konsleting listrik. Yang kedua? Pemberian hadiah. Enggak, strategi apa? Tidak tertulis. Tidak tertulis. Ada kendalanya juga? Bukan kendala di Bapak, karena itu bersifat kayak kalau misal untuk yang pertama itu mengarahkan kelas yang kosong itu akan dilakukan ketika guru yang tidak hadir ke dalam kelas itu tidak memberikan tugas. Yang fokus penelitian saudara yang kedua itu kan kendala. Kendala strategi atau kendala perpustakaannya? Kendala dari penerapan strategi itu. Oh gitu. Ya. Kenapa kok tidak yang diteliti? Fokusnya adalah satu, strategi tertulis, dua, strategi tidak tertulis. Masing-masing ada kendalanya. Nah, jadi di materi penelitian jenengan itu ada kolom yang hilang. Ya, udah materinya di belakang ya. Di halaman sebelum 93 karena ini tidak ada halamannya. Ada? Sudah ya? Sebenarnya kan strategi peningkatan minat kunjung perpustakaan ya, itu variabelnya ya. Oh iya. Karena variabel itu kan konsep yang mengandung gejala ya. Misalnya manusia itu konsep, hidung itu konsep ya. Tapi panjang hidung, nah itu sudah variabel, bisa diteliti bahwa perbedaan panjang hidung ya misalnya mempengaruhi terhadap apa penampilan misalnya gitu. Jadi kalau strategi saja tapi dalam konteks apa gitu ya. Nah kemudian muncul di sini itu variabelnya, nggak ada itu variabelnya. Jadi strategi peningkatan minat kunjung itu ada strategi tertulis, ya, variabelnya mungkin gitu ya. Nanti ada indikator. Jenengan tadi menyebut berapa? Ada 6 ya? Iya. Oke. Kemudian yang kedua subvariabelnya strategi tidak tertulis. Ada indikatornya ya. Nah, begitu. Nah, berdasarkan indikator-indikator itu kemudian jangan jalan untuk penelitian gitu. Saya cuma ini ya mengarahkan untuk dipertimbangkan sehingga fokusnya itu menjadi datanya kan ada semua dengan sampaikan tadi ya. Kita format aja kan? Bahwa di masing-masing fokus apakah tertulis dan tidak tertulis itu ada kendala-kendala, silakan disampaikan. Gitu ya. Oke. Terus saya ingin konfirmasi data penelitian ya. Di halaman 54 ya. Ini sama kan dengan punya ya, sama ya. Coba baca itu berdasarkan Hasil wawancara itu. ya. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh. Ya. Iya. Nah, saya ingin tahu mana data observasinya coba. Oh ya, belum bikin teknis penelitian. Enggak.
Iya, ya kan jenengan menyatakan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Ada enggak data observasi yang jenengan maksud ya di halaman 54 itu? Sebelumnya kan? Iya, di sebelumnya. Ada. Ada ini hasil dari pengamatan yang dilakukan. Di mana? Di mana? Di halaman 53 yang dibawa. Halaman 53. Itu observasi itu. Iya, memang belum menemukan Bapak strategi untuk pemberian reward karena memang belum hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah penulis memang loh kan kalau observasi itu kan datanya deskriptif proses ya. Apa yang jenengan amati waktu itu coba sehingga menyimpulkan belum ada? Karena karena iya Bapak mohon izin menjawab. Berdasarkan wawancara sebelumnya sama Bu Rodia. Ya, hasil observasinya apa yang jenengan amati? Karena belum dilaksanakan untuk yang semester. Karena ya gimana? Misalnya jenengan ngamati apa di situ? Kan strateginya tidak dijalanin ya Pak ya. Untuk pemberian reward ini, pemberian hadiah itu terakhir diberikan itu sebelum ya, kalau nggak ada kan nggak bisa diobservasi. Yang dilihat. Oh iya. Iya. Lalu itu yang disajikan, bukan menyimpulkan ya. Nah, kalau sudah jenengan narasikan gitu ya, apa yang diamati itu ya. Misalnya ujian dimulai jam sekian, ya. Hadir pada kesempatan ujian ada bapak ini, gitu. Kemudian bapak ini menyampaikan pertanyaan, gitu kan? Itu deskripsi apa yang diamati oleh jenengan. Lalu tulis sumbernya di bawah ya. Observasi tanggal berapa. Saya nggak perlu baca ini, lihat aja. Mana observasinya nggak ada ya. Kemarin saya ujian juga ya, karena penelitian kualitatif ya mestinya banyak yang dideskripsikan dari apa yang diamati. Begitu ya. Oke, baik, saya kira itu ya pertanyaan pendahuluan. Saya persilakan Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak RSMI AMRT Sakit, kemudian menguji pendamping sekaligus pembimbing Bapak Ibu Mafar MIP dan Sekretaris Sidang Ibu Siti Aminah MPD dan Husniatul Alia ya, sama dalam melalui sidang skripsi. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan beberapa masukan ya, saya lebih substantif ya. Judulnya strategi perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung siswa SMP. Kalau di judul dilengkapi ya, kalau sekarang nanti tulis singkat ya. SMP N3 Jember. Oke. Strategi perpustakaan. Saya dibagi menjadi strategi tertulis dan tidak tertulis. Coba tunjukkan teori yang bisa sebagai landasan yang mengatakan strategi itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Coba kita. Ada di bab 2. Iya, halaman berapa? Halaman 24 dan 25. 24 dan 25. Mana? Ini yang bait kedua di strategi perpustakaan itu yang Beda kan? Beda kan? Iya, di sebelumnya bab 3. Saya tahu kalau ini kan beda ini ya. Tapi di podcast katanya sama ternyata beda. Gimana? Ada ini. Dalam itu. Di sini halaman 2. Oh, belum. 24. Iya, beda. Tidak sama. Coba. Yang nomor 3. Ini. 31 di sini, Mas. Di situ 24. Ini jauh banget perbedaannya loh. Iya, soalnya beda tempat bukunya Bapak yang
misalnya selisih kan satu. Oh, iya. Dua itu keluar halaman. Iya. 24 ke 31 Oh, iya, iya. kan banyak tuh. Iya. Enggak 31. Kan? 31 ya. Iya, 31. Mana yang mengatakan teori strategi itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Oh ini Bapak. Nah, Yang halaman 32 nya. berubah. Ya. Terus yang tertulis itu indikatornya apa saja? Mana ada? Jadi itu jadi sub, namanya jadi fokus ya. Harusnya jadi sub judul. Strategi tidak tertulis itu apa saja? Strategi tertulis. Tapi yang selama saya baca, selama saya belajar di strategi itu udah ada dari strategi tertulis. Ini kan manajemen, ambil kita. Naungan teorinya kalau judulnya strategi berarti manajemen strategi ya. Iya. Kan iya, ada mata kuliah itu kan manajemen strategi. Apa komponennya manajemen strategi? Ketiga, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Di formulasi itu ada analisis SWOT, perumusan program, kan gitu kan? Penjabaran visi misi, rumahan program, kebijakan, pembagian tugas. Itu nggak kayak landasan teori manajemen strategi. Oh iya, ini jawab. Gimana? Bedanya dua, dirubah menjadi fokus manajemen strategi. 3 tadi itu tahapan berarti ya. Atau tetap formulasi strategi tertulis dan tidak tertulis dengan konsekuensi cari referensi teori yang mengatakan itu. Itulah bedanya dua itu. Kalau untuk mempertahankan ini, cari teori yang mengatakan strategi itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Komponennya apa saja, itu ya. Nah, kalau memang tetap dipertahankan tertulis dan tidak tertulis, saya sepakat dengan ketua sidang lagi. Jadi fokus. Fokus satu strategi tertulis. Jabarkan dulu kendalanya apa. Fokus dua strategi tidak tertulis, jabarkan kendalanya apa. Jadi gitu. Nanti rekomendasi terakhir adalah solusi dari kendala itu. Itu rekomendasi dari saya. Kalau memang dipertahankan tertulis dan tidak tertulis, itu saya belum pernah ini mengkaji tentang dua strategi itu ya. Itu yang paling penting dong, paling penting itu. Teknisnya sekarang di latar belakang atau di konteks penelitian ya, tolong diupdate ya kebijakan-kebijakan itu. Di situ banyak mencantumkan SNP ya. Oh iya. SNP itu nomor berapa itu? SNP nomor berapa itu? Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Aku tahu itu kan sudah lama dihapus lama itu. Dihapus lama itu sudah. Ya. Dihapus nomor berapa? Tahu nomor yang baru. Nah, itu tolong diupdate ya. Jadi yang benar itu PP nomor 57 tahun 2021 dan mengganti atau dan perubahannya PP nomor 4 tahun 2022. Ingat ya. 57 2021 dan 4 2022 dan di dalamnya ada beberapa yang kamu mengutip SNP ikuti yang baru ini. Ini ya. Kelihatan kalau tidak merujuk pada kebijakan aslinya, kebijakan tapi khususnya ada blog biasanya. Definisi istilah. Jangan dipisah ya. Definisi istilah itu bukan definisi kata loh, tapi istilah atau frase. Jadi satu itu strategi perpustakaan, jadi satu. Ya, tidak perlu teori-teori macam-macam. Teori-teori ini nanti pindah ke kajian teori ya. Di sini itu isinya hanya 2 paragraf. Yang pertama maksudnya apa, yang kedua batasannya apa. Itu wes di sini lah. Strategi perpustakaan yang dimaksud dalam penelitian itu apa? Maksudnya apa? Nah, batasannya dalam penelitian ini strategi yang dimaksud dibatasi atau indikatornya. Kalau tadi itu strategi tertulis dan tidak tertulis. Tertulis meliputi apa saja 1, 2, 3, 4, 5. Tidak tertulis apa saja. Secara teoris ada landasan teorinya.
Kalau pakai caranya Pak Imam tadi, strategi perpustakaan yang dimaksud adalah pertama formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, yang ketiga evaluasi strategi. Nah, terserah pembimbing menyarankan tetap ini ya salah tapi di landasan teorinya. Kalau pakai Pak Imam otomatis kita lagi ke sana. Bisa ada banyak itu yang paling halus sebenarnya. Yang kedua, frase yang kedua, minat kunjung apa? Minat kunjung itu. Yang disebut minat itu indikatornya apa minat itu? Gak ada di sini, teorinya tidak ada. Apa loh yang kamu maksud minat itu? Kecenderungan atau rasa, sebuah rasa yang mendorong untuk. Nah, kamu kan meneliti minat rasa, tapi caranya meneliti rasa itu gimana? Indikator itu berarti ukuran atau ini loh. Misalnya motivasi belajar kan nggak bisa diteliti motivasinya, tapi tanda-tandanya kan itu tuh indikator tanda-tandanya. Oh, rajin masuk sekolah, dia dikasih kesempatan dia berani jawab itu tuh. Nah kalau minat itu apa? Indikatornya apa? Gimana kamu bisa tahu perasaan orang? Tidak bisa diteliti itu abstrak. Terus gimana? Coba jelaskan. Minat itu gimana? Kecenderungan terhadap suatu hal. Iya Pak. Indikator. Keinginan untuk menelusuri buku, intensitas berkunjung ke perpustakaan, jadi saya minat kunjung. Dikaitkan dengan minat kunjung ini maksudnya apa? Yang kamu ukur apanya? Nggak ada di sini, kajian teori nggak ada. Karena itu nanti diadakan ya. Tak jelas kalau nggak ukur makanya nggak bisa. Nah, terus minat kunjung. Tadi kan ada muslim ya. Sebenarnya muslim. Ya, muslim. Dikategorikan minat itu minat kunjung itu fisik atau juga online? Fisik dan online juga. Ada di sini katanya data fisik yang datang sehari sekian, dan yang online sekian. Ada. Kalau yang online, kalau yang harus dijelaskan itu dulu. Buktinya lo kamu sendiri nggak pernah ke perpustakaan, mengerti perpustakaan. Buktinya tadi buktinya tidak punya. Itu indikator bahwa kamu minat kunjungmu kurang. Itu ya indikator berarti apa? Waktu saya tidak membawa buku perpustakaan, berarti nggak perpustakaan. Ya, itu penting tuh ya dijelaskan dua frase yang saya sebutkan tadi. Kemudian penelitian terdahulu tolong di bawah tabel penelitian terdahulu itu dijelaskan kelemahan masing-masing penelitian, karena penelitian ini ya sudah banyak ya yang meneliti temamu sudah banyak yang meneliti. Nanti setiap penelitian pertama kelemahannya apa, penelitian kedua kelemahannya apa. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penyempurna, bukan hal yang baru, penyempurna dari penelitian terdahulu. Itu ya. Kemudian teknis-teknis banyak nanti diikuti. Nah, kajian teori itu jangan cuma meramu saja loh, cuma copy paste kasih bukan begitu ya. Tapi ada analisis teori di bagian akhir tuh judul kajian teori itu ada analisisnya. Dari beberapa teori itu dapat analisis begini. Apa manfaatnya teori-teori taruh kalau enggak dianalisis itu loh ya. Setiap akhir itu kajian teori. Ini tambah indikator minat kunjung perpus apa? Tidak ada. Terus strategi di sini kamu menyampaikan manajemen strategi loh, ada SWOT analisis.
ya kan? Iya. Itu dipakai apa enggak itu SWOT analisisnya? Di akhir teori halaman 32, ya ada SWOT analisis. Iya. Kamu nyantumkan teori SWOT, tapi nggak kamu pakai soalnya, ya kan? Sewot tadi nih kan? Apa SWOT tuh? Ya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan rencana. Nah iya, menurut teori saya tadi itu ada SWOT itu di formulasi strategi sebelum sekolah itu merumuskan strategi itu ada kenapa membuat link, kenapa membuat ini itu harus seperti itu. Langsung aja. Terus lokasi pemilihan lokasi pemilihan. Ya di sini untuk alasanmu enggak ada kaitannya dengan judul. Di sini lokasi tersebut strategis. Kemudian SMP unggulan yang ada di Jember, berarti yang enggak SMP 3 enggak unggulan gitu. Salah satu. Nah, Salah satu sih. buktinya unggulan apa tuh? Guys. Hubungannya dengan perpustakaan apa? Fokuskan ke perpustakaannya, karena kamu fokuskan ke perpustakaan, ya. Misalnya, ini Pak Fikri, sama MSN 2 fokus mana? Sama? MSN 2. Iya. Sampai dua kan ini. Nah, ya ini yang SMP 3 lebih favorit kok. Iya. Iya. Salah satu. SMP 3. Enggak salah deh. Ya lebih bagus di SMP 3. Apa? Bagusan di SMP 2 dibanding ini. Dari alasan keunggulan dulu. Tapi alasanmu perpustakaannya SMP 3 itu unik gitu lah dibanding yang lain, itu yang penting tuh. Uniknya apa? Uniknya apa dijelaskan. Nggak pernah masuk perpustakaan. Saya yakin memilih ini karena PLP di sana. Gitu. Mesti sudah itu lah. Dari PLP, oh biasanya begitu ya. Tidak apa. Sebelumnya tapi bukan di sini. Di Bandung. Apa ya? Sebelum judul yang ini. Nah, terus akhirnya di LBK ya. Keinget waktu di LBK akhirnya meneliti takdir tentang LBK-nya kan gitu dong. Mungkin itu tambahan-tambahan yang lain-lain nanti diikuti ya, catatan di sini banyak sekali. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan kepada Duta Bidang. Terima kasih. Ahmad, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tim utama dan sekretaris. Selama sudah sampai di sini khususnya kalian sudah sampai di meja sidang skripsi. Jika nanti melihat dari banyaknya catatan dari Pak Imron, kemudian counter pertama dari Pak Rafiq karena nggak membawa buku, tinggal dilihat nanti hasilnya. Kira-kira dari tim uji ini lulus atau enggak kan gitu ya? Ini apa konsumsi? Sudah sama kan? Iya. Ya, di sini ada beberapa catatan penting tadi, dari Pak Rafiq maupun Pak Imron. Betul yang dikatakan Pak Rafiq tadi sebenarnya bahwa tidak mungkin kepala sekolah itu tidak ikut serta dalam hal strategi perpustakaan. Minimal beliau yang memberikan keputusan apakah strategi itu disetujui atau tidak, minimal itu. Meskipun mungkin dalam proses penyusunan dari awal mungkin tidak terlibat, karena tidak mungkin para sekolah menjadi tidak serta dalam penyusunan strategi. Karena mungkin nanti ada bagusnya ada pihak-pihak lain selain
sebagai data tambahan, ini bukan sebagai sumber data utamanya. Kalau sumber data utamanya kan tetap nanti pengelola perpustakaannya. Pihak-pihak yang lainnya itu sebagai data tambahan. Kemudian ya yang di Pak Imron tadi, nah nanti tinggal ini saja. Karena gini maksudnya, kalau misalnya mengambil yang dari konsep manajemen strateginya, dalam hal implementasinya sudah ada datanya yang ditemukan sekarang. Yang belum adalah bagaimana proses sampai dengan strategi itu muncul sampai di situ. Bagaimana prosesnya? Bisa jadi itu mungkin ketika wawancara sudah ada mungkin, tapi tidak muncul di data. Misalnya tidak mungkin, misalnya ketika bertanya ke pengelola perpustakaan, oh iya kami strateginya adalah menggunakan SLIM misalnya. Tidak mungkin tidak bertanya kenapa kok menggunakan SLIM. Itu kan sebagai salah satu bagian dari perumusan kenapa menggunakan SLIM. Jadi tinggal milih ya, apakah bisa dipetani lagi data-data penelitiannya, apakah menggunakan konsep manajemen strategi tadi termasuk evaluasinya, atau tetap menggunakan yang strategi tertulis dan tidak tertulisnya. Saya nggak tahu kenapa tidak muncul di teori sumbernya, sumber dari bahwa strategi itu ada strategi tertulis dan tidak tertulis. Iya, ada nggak di teori sumber itu? Kalau yang di halaman 32 itu sekarang mengatakan strategi tertulis dan tidak tertulis itu nggak ada kutipannya dari mana? Ada nggak? Ada yang halaman 42. Seharusnya kutipan ini tidak di sini. Seharusnya kutipan ini munculnya di bagian ini yang menyatakan bahwa itu memang ada teori yang menyatakan bahwa strategi tertulis dan tidak tertulis. Makanya kalau seperti itu seakan-akan itu hanya pernyataan dari Husni saja. Itu tidak apa-apa, tapi komponennya itu. Nah, nanti tinggal ditambah komponen dari strategi tertulis dan tidak tertulisnya. Kalau bisa jadi judulnya itu. Iya. Strategi tertulis gitu loh. Karena itu lebih fokus. Nah nanti komponen dari strategi tertulis dan tidak tertulisnya itu bisa jadi komponen yang secara umumnya, maksudnya strategi tertulis itu komponennya apa saja, atau bisa jadi langsung yang berkaitan dengan perpustakaannya. Ini saya strategi tertulis perpustakaan itu ini. Mungkin materinya itu. Ya, tinggal dipetani lagi mana yang lebih memudahkan. Kemudian tambahan sedikit, di situ kan ada data-data macam-macam ya, termasuk data kunjungan dan lain sebagainya. Itu kunjungan tahun berapa itu? Tahun ini Yang di depan mau yang di belakang? Kalau data kunjungan itu dari bulan Oktober 2022 sampai Januari. Kalau untuk bulan Februari ketika saya tanya ke pustakawannya itu masih dicari dan setelah selesai itu pun masih tidak dikasih. Kira-kira kalau melihat yang di halaman 3 ya, di grafik itu, Ya. kira-kira orang bisa tahu nggak itu tahun berapa? Kalau betul diperhatikan, itu data kunjungan tahun berapa? Termasuk kita bertabel yang belakang, misalnya ada data inventaris itu inventaris yang tahun berapa? Bisa jadi tahun depan bisa berubah jumlah-jumlahnya itu ya. Ya. Ini
Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih. Saya review apa yang disampaikan tiga minggu sebelumnya. Jadi yang pertama tentang judul ya, Ya. merepresentasikan bahwa strategi itu bukan hanya milik orang pembuat musik. Yang kedua, fokusnya berubah ya, berubah ke bahasa. Yang ketiga, ada kajian teori yang ditawarkan. Yang keempat, tambahan data ya, apakah observasi atau studi ya. Yang diolah lagi karena fokusnya sudah ada datanya ya. Berikutnya Bu Amia ada yang perlu disampaikan? Kalau saya enggak, karena nanti kan ini banyak perubahan, nanti kepastian lain sebagainya, teori, data itu buat pembimbing dulu. Oh ya. Ya jadi saya juga bingung gitu. Saya makanya bosan. Oh gitu ya. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Ikut salah nanti. Ya, ya sudah. Nanti berbeda kan masalah. Oke, baik. Saudari Husnia. Pada ujian skripsi ini dengan dinyatakan lulus dengan catatan, ya. Apa catatannya? Fokus penelitian dan Catatan revisi, Oh. ya. Siap revisi. Siap. Tanya. Masih siap. Ya. Masa baca buku juga nggak ada jumlahnya, ngarang ini ya. Ini berarti banyak nih yang ini ya. Ya. Oke, baik, ya, kami nyampaikan selamat ya atas keberhasilan juga melewati pemeriksaan skripsi sampai ujian. Batas revisinya 3 minggu ya, dari sekarang. Tidak menghitung ini jam kerja, hari kerja. Ini dari sekarang ya, Sabtu Minggu dihitung ya. Ada hari libur dihitung gitu ya. Jadi 3 minggu di depan. Segera revisi, kemudian selesai segera daftar wisuda, daftar yudisium, maka jangan dinyatakan lulus. Bisa daftar itu, karena itu menunjukkan revisinya selesai. Kemudian segera daftar wisuda, maka jangan nggak ditarik. Gitu ya. Yang terakhir ada salam dari pimpinan untuk membantu minimal 1 ya. Bisa berkopi, bisa berlantai 2, banyak ya. Oke, demikian kita tutup. Alhamdulillah.